Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa di video kali ini sudah waktunya kita membahas ekonomi makro secara keseluruhan, secara umum seperti apa. Teman-teman, ini adalah segmen nyangkut bareng di mana kita akan membahas ya apa saja yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, dan kita akan coba lihat seperti apa peluang kita dalam memanfaatkan momentum seperti sekarang ini, terutama teman-teman yang mungkin ada invest atau trading di market kripto, di market saham, emas juga, ataupun di reksadana. Oke, kita akan langsung mulai dulu dari review minggu ini ya teman-teman. Dari kalender ekonomi sendiri kita sudah dapat beberapa news cukup penting. Itu yang pertama, di hari Senin kita ada pidato daripada European Central Bank, gubernurnya, terus juga ada pidato dari Inggris, gubernur Bank Sentral Inggris. Terus juga ada indeks kepercayaan konsumen yang di sini kelihatan cukup positif ya untuk dolar. Jadi dolar dalam beberapa pekan memang dalam tren penurunan kalau kita cek dari chartnya sendiri, dan beberapa indikator memang masih mengindikasikan bahwa dolar cukup positif. Cuman secara pergerakan market sepertinya market agak pesimis dengan kondisi dolar saat ini. Kita lanjut sebentar ke indeks pembelian di China. Manufaktur di China ternyata mengalami tren penurunan. Ini dikarenakan karena kebijakan daripada China yang lockdown, teman-teman. Kemarin kan diprotes ya sama warganya. Jadi Xi Jinping kembali terpilih menjadi presiden di China, dan tentunya ini menyebabkan kebijakannya yang sejak awal menerapkan zero covid policy itu ditentang oleh banyak orang karena melonjaknya kasus covid di sana. Xi Jinping kembali lockdown beberapa daerah yang memang kena covid. Nah, saat itu kondisi Cina juga baru mulai berangsur-angsur pulih di bulan lalu, tapi udah mulai ada covid lagi, dan kebijakan ini didemo besar-besaran menuntut Xi Jinping mundur bahkan. Jadi ini kecaman yang cukup keras untuk China sendiri, untuk masyarakat di China. Di hari Rabu kemarin sempat ya bikin market sedikit crash juga, efek daripada berita tersebut. Terus juga ada CPI teman-teman dari Eropa, zona Eropa itu mengalami tren penurunan, which is ini merupakan sudah tanda yang cukup positif ya. Inflasi di sana semakin menurun. Padahal di sana udah mau yang namanya winter, teman-teman. Di sini kalau aku cek sih winter di belahan bumi utara itu ada di sekitaran 21 Desember sampai dengan 20 Maret 2023. Artinya adalah ke depannya kita akan masuki winter ya. Winter dimana supply energi yang sudah sekarang mahal karena efek daripada geopolitik Rusia dan juga Ukraina tentunya akan berpengaruh terhadap inflasi ke depannya. Ya, ini masih bakal sangat complicated sih menurut aku pribadi. Belum lagi berita terbaru katanya Rusia menghambat yang namanya supply gandum mereka ke seluruh Eropa. Bahkan ekspor mereka juga sempat dibilang dihentikan lah oleh Vladimir Putin karena kecaman dari Amerika Serikat, dari tim NATO yang memboikot produk-produk dari Rusia. Ini direspon dengan agresif tentunya oleh Putin. Dan ya ini sepertinya bakal cukup panjang teman-teman. 2023 mungkin menjadi tahun yang cukup sulit buat perekonomian. Ya makanya nggak jarang kalau kita lihat berita-berita kemarin kan di bulan lalu resesi 2023. Tapi itu semuanya memang cukup terukur ya kalau kita lihat di market secara global memang resesi terjadi. Semoga dampaknya nggak akan terlalu kerasa di Indonesia sendiri yang memang kita secara sumber daya kita berkelimpahan ya. Semoga mungkin pengaruhnya yang paling keras sih di ekspor impor sih teman-teman. Oke, kita doakan yang terbaik aja. Terus juga dari beberapa data lagi, ketenaga kerjaan non pertanian, non farm payroll Amerika Serikat cukup bagus, trennya mengalami penurunan. Artinya adalah kemungkinan karena banyak orang yang kena PHK, ini membuat The Fed itu tidak terlalu agresif lagi untuk menaikkan suku bunga ke depannya. Terus juga PDB Amerika Serikat masih terbilang cukup kuat ya. Padahal diramalkan atau diperkirakan hanya sekitar 2,7%, tapi akhirnya bisa naik lagi ke 2,9%. Artinya adalah Amerika semakin jauh daripada resesi, teman-teman. Which is bagus lah. Terus juga kemarin ada JOLTS. Kita skip bentar, di hari Kamisnya ini yang penting. Ini ada pidato dari The Fed, Jerome Powell ya. Kita bisa lihat beberapa news memang membuat
dolar akhirnya benar-benar drop karena disebabkan dari ya The Fed bisa dibilang, mana dia beritanya. Nah ini komentar Dovish, The Fed masih berpotensi lemahkan dolar AS. Ini benar-benar seperti yang banyak orang bisa perkirakan setelah banyak terjadi PHK, Twitter PHK, Meta PHK, terus juga Google, banyak karyawan yang mengalami PHK di Amerika sana. Ini kan menyebabkan orang nggak punya penghasilan, bisa dibilang seperti itu. Kalau orang nggak punya penghasilan, bagaimana mereka belanja? Nah, kalau mereka semakin sedikit belanja, artinya adalah inflasi kemungkinan bakalan turun, teman-teman. Dan ini yang diinginkan oleh pemerintah The Fed sendiri atau pemerintah Amerika juga. Nah, ini bisa menjadi respon positif juga buat keputusan dari The Fed yang nggak akan terlalu agresif dalam hal menaikkan suku bunga, dan terbukti memang newsnya kemarin cukup bagus. The Fed dikatakan bakalan tetap menaikkan suku bunga, tapi dia akan lebih moderate, artinya dia tidak akan terlalu agresif. Mungkin perkiraan banyak orang The Fed bakalan naikin sekitar 50 basis poin di bulan Desember, tepatnya di 15 atau di 16 Desember nanti. Jadi ini sebuah good point untuk kita ke depannya melihat seperti apa kebijakan The Fed. Itu yang penting di hari Kamis. Terus juga ada indeks pembelian, terus juga ada indeks harga belanja personal. Ini jelas mengalami tren penurunan, which is ini merupakan tanda yang bagus buat market kripto. Terus juga ada klaim pengangguran awal. Ini yang agak-agak mengherankan sih, karena klaim penganggurannya justru mengalami ya penurunan sih sebenarnya, tapi ini masih bisa dibilang cukup positif lah buat dolar ke depannya. Terus juga data yang kemarin itu di hari Jumat, ada pidato dari European Central Bank lagi. Terus non-farm payroll, teman-teman, ketenaga kerjaan non pertanian di Amerika Serikat mengalami tren penurunan, tapi masih di atas dari ekspektasi. Artinya adalah meskipun sudah banyak tuh ada PHK, tapi ternyata masih agak tinggi daripada ekspektasi, which is ini merupakan tanda ya, ataupun bisa dipertimbangkan juga oleh The Fed. Ternyata setelah beberapa kali mereka menaikkan suku bunga, masih juga banyak orang yang punya kerjaan, kasarnya seperti itu. Jadi kan mereka mau inflasi ini cepat turun. Salah satunya yang menjadi indikator adalah ketenaga kerjaan, teman-teman. Karena orang masih banyak bekerja, artinya mereka masih punya uang buat belanja, buat spending uang. Ini tentunya bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk The Fed ke depannya di Desember nanti seperti apa dalam hal menaikkan suku bunganya. Terus juga ada tingkat pengangguran, which is ini masih cukup baik ya, stabil sejak bulan lalu dan sesuai dengan forecast. Dan di minggu depan kita ada apa? Masih European Central Bank akan pidato lagi. Terus juga dari Inggris ini ada PMI, cukup penting teman-teman, mungkin akan berpengaruh sama market forex, terutama yang berhubungan sama pound sterling dan US dollar. Terus juga ada indeks manajer pembelian atau PMI non manufacture. Ini juga penting, seperti apa pabrik-pabrik di sana, apakah bisa beroperasi dengan lancar dan lain sebagainya. Ini penting. Jadi itu untuk hari Senin. Hari Selasa mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana. Hari Rabu juga ada inventory minyak mentah, mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana. Terus ini ada klaim pengangguran awal di hari Kamis. Ini lagi cukup penting ya. Ini melanjutkan event yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita lihat pengangguran semakin bertambah, tapi masih di atas daripada ekspektasi. Dan saat ini kita akan lihat seperti apa, apakah penganggurannya bisa ditekan setelah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, teman-teman. Terus juga ada indeks harga produsen. Ini juga cukup penting untuk kita lihat seperti apa kondisinya. Jadi Senin, Kamis, Jumat adalah event-event yang penting untuk di minggu depannya. Jadi itu pembahasan sekilas aja. Berita yang lain sih ini dari Cointelegraph kita bisa melihat kondisi dari market Bitcoin saat ini lagi dalam kondisi yang sideways, cenderung koreksi, tapi dengan volume perdagangan yang sangat-sangat rendah, teman-teman. Itu terus juga ada berita dari Cardano yang meluncurkan stablecoin ya, kita udah tahu beritanya, tapi community atau masyarakat di market itu masih pada fears, teman-teman, takut dengan kejadian seperti Terra Luna dan lain sebagainya. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan beberapa news yang belakangan ini cukup penting.
Oke, gimana kita bisa merespon ini semua? Nah, teman-teman, The Fed kan bakalan naikin suku bunga di kisaran 15 atau 16 Desember nanti. Artinya adalah masih ada 2 minggu ke depan yang mungkin sangat penting untuk kita melihat. Data-data yang ada di kalender ekonomi ini sangat penting untuk kita ikuti selalu perkembangannya. Karena setiap data ini, setiap partikel-partikel ini merupakan pasal-pasal yang bakalan menyusun keputusan akhir daripada The Fed nanti berapa dia akan menaikkan suku bunga. Ini belum pasti loh, The Fed bakal naikin 50 basis point. Bisa aja dia malah turunin sekitar 25 basis point atau justru lebih hawkish lagi di 75 basis point. Kita nggak tahu keputusan aslinya seperti apa, tapi data-data ini di minggu depan bakalan sangat penting berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Bagaimana market merespon kemarin? Kalau kita lihat dari indeks dolar sudah jelas mengalami tren penurunan. Teman-teman, kita pakai beberapa indikator di sini. Kita zoom out aja. Salah satunya adalah EMA 99, yaitu garis yang warna biru ini. Kita lihat bagaimana sebelumnya indeks dolar sudah mengalami penguatan sejak Juni 2021 setelah The Fed itu memutuskan untuk segera melakukan quantitative tightening. Ya, tapering bisa dibilang. Nah, tapering terjadi, kita lihat bagaimana pergerakan daripada indeks dolar sangat-sangat kuat, dan saat ini teman-teman posisinya sudah breakdown dari EMA 99. Artinya adalah perubahan tren sudah sedang terjadi. Nah, indeks dolar diikuti juga dengan RSI dan juga MACD yang memang dalam zona merah. Artinya adalah tekanan jual terhadap indeks dolar lagi kuat-kuatnya dalam periode saat ini. Ini berdampak positif terhadap beberapa aset yang bertentangan ataupun yang kontra terhadap indeks dolar. Contohnya aja adalah XAU atau gold ya. Market gold itu mengalami reversal cukup baik ketika dia memang sudah mengakhiri tren penurunannya daripada descending channel ini. Bagaimana sebelumnya turun dapat momentum di kisaran harga Rp800.000, kemudian reversal bahkan naik sampai ke 900.000 kemarin. Ini by the way aku pakai gold berbanding dengan rupiah, bukan berbanding dengan US dollar. Jadi mungkin datanya akan sedikit beda ya. Tapi so far sih kalau kita lihat memang dolar lagi mengalami penurunan, dan ini direspon baik oleh gold sendiri, market gold. Jadi lebih banyak orang yang sekarang memanfaatkan volatilitas yang ada di gold, teman-teman. Nah, selain itu juga indeks saham S&P 500 juga sempat mengalami tren penguatan. Kita sudah pernah bahas ini juga, bagaimana ada gap di kisaran 4050-an ini, dan akhirnya sudah berhasil tertutup kemarin, teman-teman. Dan saat ini posisinya indeks 500 S&P 500 itu bahaya. Kalau kita lihat dari polanya sih dia ada kecenderungan membentuk yang namanya falling wedge. Bisa aja bakalan mengalami koreksi, teman-teman, setelah kenaikan yang sudah cukup signifikan sejak Oktober lalu ya. Meskipun bertahap, tapi kenaikannya cukup pasti, tutup gap, dan saat ini berpeluang buat mengalami tren koreksi kembali. Tapi sepertinya sih bakalan kembali bisa break. Kalau saya pribadi sih yakin indeks saham Amerika bakalan naik ke depannya. Semoga dia bisa untuk breakout ya daripada resistance di kisaran 4.100 something ini. Terus dari berita yang lain juga, oil turun, IHSG composite index ya, IDX composite index masih dalam trend sideways, dan so far sih pergerakannya sangat-sangat anomali, teman-teman. Ini dikarenakan karena mungkin kondisi dari makroekonomi yang belum begitu jelas. Kita tahu geopolitik saat ini nggak bisa dibilang bagus. Krisis energi, krisis pangan, teman-teman. Ekspor impor itu terkendala, apalagi China menerapkan lockdown lagi. Indonesia sangat bergantung sama ekspor dan juga impor dari China. Kalau negara tersebut kolaps atau kesulitan, terhambat ekonominya, ini akan berdampak secara tidak langsung dengan Indonesia, tentunya terutama mereka yang ada di bidang ekspor impor seperti batu bara kah, atau makanan, pakaian, dan juga peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, saya sendiri juga masih hold saham ya. So far saya masih berharap bahwa
saham bakalan tetap naik, IHSG bakalan tetap naik karena menjelang window dressing. Tapi ini sudah di bulan Desember awal, belum ada tanda-tanda terjadi penguatan ya. Kita tunggu aja IHSG berhasil keluar dari zona flat ini, dari sideways yang parah ini. Semoga masih ada momentum yang baik untuk kita melihat tren kenaikannya, karena kalau kita lihat dari segi historical, saya sempat share sih di komunitas Telegram tentang data daripada ini sepertinya ya saya sempat share untuk data dari IHSG yang memang secara historical itu selalu positif di bulan Desembernya. Cuma kita nggak tahu di bulan ini apakah sama atau enggak. Jadi untuk saham mungkin teman-teman yang udah punya wait and see dulu aja, karena memang ketidakpastian yang terjadi ya dari money flow juga di Indonesia, mungkin ada keluar masuk. So far sih kita masih melihat banyak terjadi perpindahan aset lah, bisa dibilang ke luar negeri teman-teman, karena ketidakpastian ekonomi yang saat ini terjadi. Tapi yang positif adalah obligasi sih. Ini seperti biasa kita pakai salah satu benchmark aja, si Sukor Bond Fund, bond ya ataupun obligasi pemerintah negara itu naik cukup signifikan. Jadi selamat yang udah cuan, lumayan sekitar 3%. Mungkin teman-teman yang ada beli di bawah ya 2,7% kalau kita lihat di sini. Tapi kalau saya pribadi udah untung sekitar 3% dari obligasi. Ini sih obligasinya memang kebanyakan negara ya. Jadi kalau kita lihat dari sini yang warna hijau obligasi suku pemerintah RI atau BUMN. So ini sudah yang bagus, yang aman, karena memang dalam kondisi kenaikan suku bunga yang terjadi beberapa bulan terakhir ini juga ikut men-trigger bond atau obligasi mengalami tren penguatan. Jadi itu mungkin yang kita lihat dari kondisi market saat ini. Kita belum bahas Bitcoin. Jadi so far sih kalau aku lihat emas masih berpeluang buat naik, obligasi itu bakalan dalam tren penguatan, saham Amerika, saham Indonesia mungkin masih bakalan anomali ya pergerakannya. Dan Bitcoin teman-teman, setelah kemarin kita juga sempat bahas Bitcoin berpeluang buat membentuk yang namanya bullish divergence di time frame weekly. So far sekarang sudah mulai berangsur-angsur naik. Cuman dalam kondisi saat ini volume perdagangannya ternyata rendah. Setelah indeks dolar turun, ternyata banyak orang yang mengalihkan dananya justru ke emas, bukan ke Bitcoin. Karena memang kan Bitcoin baru kena kasus si FTX. Sekarang dolarnya turun, ini menyebabkan dunia atau market global itu lagi takut, karena mereka butuh untuk menyimpan dana mereka supaya aman. Akhirnya yang menjadi pilihan adalah gold teman-teman, sehingga gold kemarin naik, dolar turun, tapi Bitcoin juga nggak terlalu naik signifikan. Tapi sementara sih kita akan tetap lihat progresnya seperti apa. Kalau menurut aku pribadi cukup optimis Bitcoin bakalan masih bisa berpeluang buat naik. Semoga di bulan ini kita bisa capai 18.500. Tapi meskipun begitu tetap harus kita maintain pergerakannya, dan aku sendiri akan update setiap harinya ya, setiap pagi untuk seperti apa pergerakan dari market Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari posisi saat ini sebenarnya agak sulit untuk kita memprediksi kemana arah market. Tapi kalau menurut saya pribadi, Bitcoin masih bakalan berpeluang buat mengalami kenaikan kalau dengan catatan dia tidak bakalan breakdown daripada level support penting di kisaran 16.700. Ini sangat-sangat penting. Di sini juga kita sudah melihat bagaimana di time frame 4 jam kita breakout daripada yang namanya EMA 99, sudah breakout, sempat testing kemarin karena market volatile tapi belum di breakdown lagi. Dan ini sudah terjadi cukup lama ya, sejak terakhir kali di bulan Oktober kita sempat breakout, bertahan cukup lama, tapi akhirnya selling pressure cukup besar terjadi. Mungkinkah selling pressure juga bakalan terjadi dalam kondisi market yang seperti sekarang ini yang sangat anomali, mungkin sangat berbahaya juga ya. Tapi teman-teman yang mungkin udah beli Bitcoin kemarin waktu dia turun, waktu dia di 16.000, waktu dia di 15.000, atau mungkin ada yang sangkut, gak usah khawatir sih kalau menurut aku pribadi.
ya, karena belakangan juga memang sepertinya tekanan jual udah mulai menurun teman-teman. Meskipun volume perdagangannya masih rendah, tapi saya sendiri cukup optimis Bitcoin masih bisa punya peluang buat naik, setidaknya testing ke resistance di kisaran 18.500-nya. Tapi kalau toh itu nggak kejadian, Bitcoin malah turun lebih dalam lagi ke 14.000 kah atau ke 13.000, ya udah itu kesempatan diskon lagi. Kita bisa ambil peluang tersebut buat melakukan akumulasi kembali teman-teman. Oke, mungkin pembahasan untuk segmen nyangkut barang ini sekian aja. Jadi buat yang masih sangkut, sabar-sabar dulu aja. Kondisi market lagi belum begitu kondusif, tapi semoga dalam kondisi yang buruk ini kita masih tetap bisa bertahan di market dengan harapan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.